Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah kita pada hari ini di Minggu Eksaudi tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, nats kita pada hari ini menceritakan tentang 2 orang yang buta yang sudah lama merindukan kesembuhan untuk bisa melihat. Dan pada saat itu mereka mendengar bahwasanya Yesus akan lewat dari tempat mereka berada, yaitu di pinggir jalan yang biasanya mereka duduk di sana setiap harinya. Ketika Tuhan Yesus lewat dari sana, mereka memanggil-manggil nama Yesus. Tetapi orang banyak merasa terganggu dengan suara mereka. Akan tetapi justru mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Mereka justru semakin menguatkan suara mereka memanggil Tuhan Yesus. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kemudian Tuhan Yesus mendengar mereka, kemudian memanggil mereka. Tuhan Yesus justru bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus menjamah mata mereka, mereka bisa melihat seketika itu juga. Tuhan Yesus memberikan apa yang mereka minta, karena kedua orang buta tersebut didorong oleh iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus bahwasanya Tuhan mampu menyembuhkan penyakit mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, layaknya 2 orang yang buta ini yang merindukan kesembuhan, saya juga yakin bahwasanya kita semua juga sedang dalam kerinduan akan kesembuhan. Kita rindu dunia kita ini segera sembuh dari virus corona. Kita rindu untuk bisa kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kita rindu untuk bisa lagi bergerak dengan bebas tanpa ada yang menghalangi kita. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua merindukan hal tersebut. Bahkan ada yang sudah merasa bosan di masa-masa karantina ini. Saudaraku, saya mau mengatakan kepada kita sekalian, mari kita lihat bagaimana kedua orang buta ini berseru kepada Tuhan, memohon
kesembuhan dan mereka menerimanya. Ketika kita juga merindukan kesembuhan dari berbagai macam sakit penyakit, keluhan, terlebih pandemi yang kita alami saat ini. Minggu kita saat ini mengajak kita melalui tema Eksaudi, orang yang percaya supaya senantiasa berseru kepada Tuhan, berseru untuk meminta kesembuhan, berseru di dalam doa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi kita dari pandemi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengatakan kepada kita sekalian, secara khusus kepada kaum bapak, sebagai seorang bapak di dalam rumah tangga, haruslah mampu menjadi pengayom, menjadi tonggak, harus mampu menjadi sumber kenyamanan, keamanan di dalam rumah tangga. Mungkin ada dari antara bapak-bapak sekalian yang tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi dari rumah melakukan rutinitas seperti biasa, seperti halnya pergi ke warung untuk berkumpul dengan teman-teman, melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Tak tahunya setelah kita pulang ke rumah, tanpa kita sadari, kita sudah membawa sumber penyakit yang nantinya itu akan menjadi berisiko tertular kepada anggota keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, terkhusus kepada kaum bapak, marilah ketika masih ada waktu yang diberikan kepada kita, kita pakailah itu dengan baik untuk menjaga diri kita supaya kita jauh dari virus corona yang mengancam dunia kita saat ini. Mari kita sayangi anak-anak kita, keluarga kita. Sebagai seorang bapak, kita harus bisa menjadi sumber kenyamanan kepada anggota keluarga. Jangan justru kita yang ditakuti menjadi pembawa sumber penyakit di dalam rumah tangga, ke dalam anggota keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pergumulan kita saat ini, kita dipanggil untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Jangan takut, jangan goyah, jangan berhenti untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, memohon kepada Tuhan supaya Ia membantu kita, menguatkan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini, yang telah berdampak kepada kehidupan sosial kita, kepada ekonomi kita, dan juga telah berdampak kepada kehidupan peribadahan kita, di mana kita harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, besar harapan kita semua setelah pandemi ini berlalu, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji Tuhan, bersekutu di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kepada kaum bapak, di mana pada selama ini jika kita melihat persentase kehadiran jemaat di dalam gereja, cenderung bahwasanya jumlah kehadiran jemaat dari persentase kehadiran jemaat dimenangkan oleh kaum ibu, oleh kaum perempuan. Oleh karena itu kita berharap setelah pandemi ini berlalu, akan semakin banyak dari kaum bapak yang akan datang untuk beribadah ke gereja, melakukan ibadah di sana bersama dengan saudara-saudari kita, bersama dengan istri saudara, beserta dengan anak-anak saudara. Beribadah di sana, memuji Tuhan, bersekutu di sana, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan.
supaya Tuhan semakin memberkati kehidupan kita. Kita harus sadar bahwasanya hidup kita ini tidak akan ada artinya tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa penyertaan daripada Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kita sudah berjalan 2 bulan di dalam masa karantina, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita harus menyadari bahwasanya itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pandemi ini haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian untuk semakin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan kepada Tuhan, layaknya orang yang buta tadi. Jikalau kita bisa lepas dari masa pandemi ini, ketahuilah bahwasanya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, melainkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami memuji-Mu melalui ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menguatkan kami. Engkau mengajak kami supaya kami datang dan berseru kepada-Mu untuk memohon kesembuhan, terlebih kesembuhan dari pandemi COVID-19. Tuhan, sertai kami untuk melalui masa-masa sulit ini. Sertai keluarga kami, sanak saudara kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh memperoleh keselamatan dari pandemi ini. Berikan kekuatan kepada para tenaga medis kami, yang dengan segenap hati mereka, serta kekuatan mereka, mereka mau mempersembahkan diri mereka untuk merawat dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang telah terdampak oleh virus corona, yang telah terpapar oleh karena terinfeksi virus corona. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Begitu juga kepada para pemerintah kami, berikan kepada mereka hikmat dan juga kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami. Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.